Menghitung keliling dan luas bangun datar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak ya, dan selalu semangat dalam belajar. Nah, hari ini berjumpa kembali dengan Bu Diana dalam pembelajaran tematik matematika. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah memulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Nah, maka dari itu kalian harus semangat ya belajarnya ya. Nah, kalian persiapkan buku paket kalian beserta alat tulis kalian ya anak-anak ya. Ya anak-anak, kalian sudah persiapkan buku paket kalian? Silahkan dibuka halaman 181 ya. Kita hari ini akan belajar menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan petak satuan. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu yang dimaksud dengan keliling, apa yang dimaksud dengan luas. Sudah belajar ya? Masih ingat? Mari kita ingat kembali. Keliling adalah banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Dan sedangkan luas sebuah bangun datar adalah daerah yang ditempati oleh permukaan bangun datar tersebut. Nah, keliling dan luas bangun datar dapat ditentukan dengan satuan tidak baku petak satuan seperti ini nggih. Nah, contoh bangun datar itu apa saja anak-anak? Ya, bentuk persegi. Ini persegi atau persegi panjang. Nah, mari kita belajar bagaimana caranya menghitung keliling dan luas bangun datar. Ini contohnya, ya. Ada sebuah gambar ya ini ya, gambar pemandangan, ada gunung, ada pohon. Nah, ini kita aplikasikan ke apa ini namanya anak-anak? Ada yang tahu? Persegi panjang ya, ini namanya persegi panjang. Nah, bagaimana ya cara menghitung kelilingnya? Kita hitung di apa tadi? Keliling namanya apa? Pengertiannya, banyak satuan panjang yang digunakan untuk panjang tepian bangun datar. Berarti kita menghitung keliling bangun datar, yaitu kita hitung tepiannya ini. Nah, kita mulai dari kotak pertama, 1, sudah ada sendiri ya tulisannya di buku paket kalian. Kalian perhatikan menghitungnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, jadi gambar bangun datar ini ada berapa keliling anak-anak? 16, kelilingnya berapa? 16 petak satuan. Menghitungnya di tepi ini ya. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan luas bangun datar? Perhatikan contoh ini di bawah ini. Yang pertama, luas bangun datar itu adalah daerah yang ditempati oleh permukaan bangun datar. Jadi, kita menghitungnya di permukaan bangun datar ini ya anak-anak ya. Nah, ini sudah ada caranya. 1, di permukaan bangun datar. 2, 3, 4, 5, dan bertemu hasilnya yaitu 15 petak satuan. Jadi luas bangun datar yang pertama ini ada 15 petak satuan. Ini bangun datar apa namanya? Persegi panjang. Kemudian bangun datar yang kedua, luasnya ada berapa? Ini apa namanya anak-anak? Persegi. Luasnya persegi ini ada berapa? Dihitung. Caranya seperti tadi, yaitu menghitungnya di permukaan bangun datar tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ketemu hasilnya, yaitu luas
persegi ini ada 9 petak satuan. Sampai di sini sudah mengerti anak-anak? Baiklah anak-anak, untuk melatih pemahaman kalian, kalian buka halaman 182. Ini latihan ya. Kita hitung bersama-sama. Yang pertama, nomor 1. Apa ini pertanyaannya, Nak? Tentukan keliling dan luas persegi dan persegi panjang berikut. Yang A ini apa? Gambar apa anak-anak? Bangun datar, yaitu apa? Persegi panjang. Yang B apa ini? Persegi. Dan yang C ini apa? Persegi panjang. Kita tentukan yang A dulu. Cara menghitung keliling. Keliling, caranya bagaimana menghitungnya? Caranya yaitu kita hitung di tepian bangun datar tersebut. 1, kelihatan ya anak-anak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sudah ketemu hasilnya. Keliling persegi panjang yang A yaitu ada 12 petak satuan. Menghitungnya di tepian bangun datar. Kemudian luas persegi panjang ini ada berapa? Menghitungnya bagaimana tadi? Di permukaannya bangun datar, yaitu di dalamnya kotaknya. Bagaimana caranya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi luas persegi panjang ini ada 8 petak satuan. Sudah bisa? Bu Dana berikan contohnya lagi yang B. Ini yang B itu ada gambar persegi. Caranya bagaimana menghitung keliling persegi ini? Bagaimana? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi hasil keliling persegi ini adalah 16 petak satuan. Kemudian selanjutnya pertanyaannya yaitu luas persegi. Luasnya yaitu kita hitung di permukaan bangun tersebut, permukaan persegi ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, hasil dari hitungan kita tadi, luas persegi ini ada 16 petak satuan. Sudah bisa? Paham ya? Kemudian kalian latihan mengerjakan yang C ini ya. Yang C, nomor 1 C dan nomor 2. Nomor 2 A, B, dan C kalian kerjakan di buku tugas kalian. Nah, kita lanjutkan lagi anak-anak ya. Halaman 189. Kita belajar caranya menghitung luas bentuk bangun datar dengan petak satuan. Nah, ini gambar ini, satu kotak ini namanya sama dengan, kita artikan dengan 1 petak satuan. Kemudian ini gambarnya apa ini? Segitiga ya, setengah petak satuan ya, dibaca setengah petak satuan. Kemudian ada 2 setengah, ada gambar setengah petak satuan ini 2 kali, hasilnya menjadi 1 petak satuan. Nah, caranya kita belajar menghitung luas bentuk bangun datar dengan petak satuan, yaitu kita hitung yang diarsir ini ya.
luas kamar Komang hari ini sangat panas. Komang dan Fitri akan membuat kipas dari kertas karton. Perhatikan gambar potongan karton yang diletakkan di atas ubin berikut. Ini potongan karton. Nah, kita hitung luas potongan karton ini ada berapa anak-anak? Kita hitung dari sini. Setengah petak satuan ada 2, kita hitung 1, nggih, 1 petak satuan. 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Jadi luas potongan karton itu ada 6 petak satuan. Kemudian yang ini anak-anak ya, kita hitung ada berapa luas kamar Komang dalam denah ini anak-anak. Coba kalian hitung. Ini setengahnya ada 2, kita gabungkan yaitu jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi hasilnya ketemu yaitu luas kamar Komang pada denah ini ada 15 petak satuan. Kemudian mari kita berlatih yang halaman 189. Tentukan luas daerah yang diarsir pada gambar berikut ini. Bagaimana menghitung luasnya? Sama seperti tadi, penjelasan Budana yang awal tadi yaitu menghitung luas, yaitu kita hitung di permukaan bangun datar tersebut. Kita hitung daerah yang diarsir. Ada berapa ini? 1, luas daerah yang diarsir ada 2, 3, 4, 5, 6. Ada, berarti jawabannya ada 6 petak satuan. Kemudian yang nomor 2, ada berapa ini? Kita hitung luasnya. 1, 2, 3, 4. Bagaimana ini? Setengah digabung dengan setengah menjadi ini 1 petak satuan. Berarti 5. Jadi jawabannya luas daerah yang diarsir nomor 2 ini ada 5 petak satuan. Sudah paham anak-anak? Sudah. Nah, kemudian latihannya halaman 189 yang nomor 4, 5, dan 6 nggih. Halaman 189 nomor 4, 5, dan 6. Nah, baik. Untuk latihannya sudah paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Kita selesaikan matematika tema 6 subtema 4. Kalian lihat halaman 193. Nah, kali ini kita akan belajar membuat gambar bentuk bangun datar yang luasnya sudah diketahui menggunakan petak satuan seperti ini nggih. Nggih. Nih, ini ada contohnya. Gambarkan sebuah bentuk bangun datar dengan luas 5 petak satuan. Bentuk bangun datar yang memiliki luas 5 petak satuan terdapat beberapa kemungkinan ya anak-anak. Kita lihat di sini. Ada 3 kemungkinan ya ini ya. Nah, misalkan ini yang kemungkinan yang pertama ada 5 petak satuan. Sesuaikah? 1, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sama ya, luasnya ada 5 petak satuan. Kemudian yang kedua ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemungkinan yang kedua benar. Terus kemungkinan yang ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5. Sudah paham anak-anak bagaimana cara membuat gambar bentuk bangun datar yang luasnya sudah diketahui? Ini kan sudah ada ya, sudah ada 3 kemungkinan yang sudah dicantumkan di buku kalian masing-masing. Nah, kita terapkan bagaimana cara menggambar bentuk bangun datar yang luasnya sudah diketahui. Kalian lihat yang bawah ini latihannya ya. Yang pertama nomor 1,
8 petak satuan. Bagaimana cara menggambarnya? Ada beberapa kemungkinan. Ini Bu Diana misalkan caranya. Ada 8. Ini diarsir misalkan ini ya. Ini ada setengah. Kemudian ini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kalian perhatikan daerah yang diarsir Bu Diana. Jelas apa enggak ini ya? Jelas ya? Nah, ini ada setengah. Setengah petaknya ada 2. Kita gabungkan menjadi 1 petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga setengah petak. Jadi hasilnya menjadi ini 8. Kemungkinan yang kedua, kalian bisa menggambarkannya sendiri di rumah. Sesuai kemauan kalian ya. Pengennya gambarnya seperti apa? Ini contohnya dari Bu Diana seperti ini. Yang penting nanti hasilnya menjadi 8 petak satuan. Nah, sudah paham ya ini ya? Kemungkinan yang kedua coba. Bisa seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti diarsir sendiri di rumah sesuai keinginan kalian dan hasilnya menjadi 8 petak satuan. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemungkinan dari Bu Diana yang kedua seperti ini. Kemudian untuk nomor 3, 2, dan 4 kalian gambar sendiri di rumah. Kemungkinan sesuai keinginan kalian menggambarnya di mana dan hasilnya mendapatkan 10 petak satuan, 12 petak satuan, dan 15 petak satuan. Ini luasnya ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini tentang apa tadi? Yang pertama tadi tentang menentukan luas dan keliling bangun datar. Kemudian menggambar bangun datar yang luasnya sudah diketahui sudah. Nah, semoga hari ini kalian paham ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang menentukan keliling dan luas bangun datar. Nah, semoga semuanya paham dan kalian belajar penjelasan dari Bu Diana dari awal sampai akhir. Dan latihannya silahkan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing, kemudian dikirim ke wali kelas masing-masing. Bu Diana harap semuanya paham ya. Nah, marilah pembelajaran kita hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bu Diana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.